Baca firman bukan untuk dapat pengetahuan, tapi supaya diubahkan. Kita menghadap tata Tuhan ketika kita memuji, berdoa, minta tolong Roh Kudus untuk kerjakan tanah hati kita. Bukan supaya kita jadi lebih agamawi, tapi supaya kita jadi rohani. Supaya kita hidup oleh roh dan bukan kedagingan yang isinya kemarahan, hawa nafsu. Tetapi roh yang isinya adalah kasih, damai sejahtera, sukacita, kelemah lembutan. Penguasaan diri bahkan. Nah, kalau kita dikerjakan oleh Tuhan, kita berguru sama Kristus, lama-lama bebannya bukan jadi ringan. Kitanya yang jadi stronger, kitanya yang jadi kuat. Mendengar firman bukan untuk mendapat pengetahuan. Baca firman bukan untuk dapat pengetahuan. Saudara perhatikan yang dikatakan tadi. Bagaimana orang bisa mendengar firman atau membaca firman Tuhan tanpa melalui suatu pemahaman akan firman Tuhan atau suatu pengetahuan. Kita bisa lihat di Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kita perlu pengetahuan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang Allah. Bagaimana saudara mau mengajar, memberitakan firman kalau tanpa pengetahuan, tanpa sesuatu yang diisi di kepala Anda untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain atau pada jemaat Anda? Perhatikan 2 Petrus 1 ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Nah, ini bagaimana dengan firman-firman ini, ayat-ayat ini? Perhatikan dalam versi bahasa Indonesia masa kini, 2 Petrus 1 ayat 5. Oleh sebab itu, berusahalah sungguh-sungguh supaya kalian tetap percaya pada Kristus. Dan percaya itu ditunjang oleh hidup yang baik. Di samping hidup yang baik, kalian perlu menjadi orang yang berpengetahuan. Ini kan jelas bahwa pengetahuan itu penting untuk memahami sebuah firman Tuhan. Karena tidak mungkin hanya menjadi saleh saja tanpa pengetahuan yang benar. Bagaimana dia melakukan hal-hal praktis tanpa landasan berpikir atau tanpa landasan teoris yang benar? Tentang ini juga Paulus menasihatkan kepada jemaat-jemaat di Kolose dalam Kolose 1 ayat 9. Sebab itu sejak kami mendengarnya, kami tiada henti-hentinya berdoa untuk kamu, meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Pengertian yang benar dikatakan untuk mengetahui kehendak Allah yang sempurna. Nah, karena itu tidak mungkin orang tanpa pengetahuan mengajarkan sesuatu kepada orang lain. Apa yang dia mau ajarkan? Karena orang yang berpengetahuan, orang yang mengerti firman lah yang bisa berbuah berkali-kali lipat. Seperti Matius 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik adalah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, yang paling jelas ini dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang dijalankan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik dalam kebenaran. Segala tulisan atau segala isi kitab suci ini bermanfaat untuk mengajar. Apa yang dia mau ajar kalau tidak punya pengetahuan yang benar tentang Allah? Apa yang dia mau menyatakan kesalahannya, caranya bagaimana? Kalau dia tidak menemukan kesalahan dalam orang itu, lalu apa yang dia mau nyatakan? Demikian juga untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi, belajarlah firman Tuhan yang lebih baik. Ayat-ayat tertentu berbicara tentang sesuatu yang di luar pemahaman kita, bahkan ada yang lebih tinggi dari tingkat pemahaman kita. Tapi apa yang kita bisa mengerti, ya kita mengertilah. Lalu beritakan itu kepada orang lain. Tetapi roh yang isinya adalah kasih, damai sejahtera, sukacita, kelemah lembutan. Memang Roh Kudus itu akan bekerja ketika kita percaya pada Yesus. Tapi iman kita juga ini menuntut iman yang aktif, bukan hanya mengandalkan roh, tapi kita sendiri juga terlibat aktif. Bagaimana kita harus belajar? Jangan segala hal mengandalkan Roh Kudus. Roh Kudus yang terus mendiami kita lalu kita menambah pengetahuan tanpa proses belajar. Tidak bisa seperti itu juga. Harus melalui belajar juga, berpengetahuan juga. Dan karena itu kita bisa mengerti mana kehendak Allah, supaya Roh Kudus yang dalam hati kita itu bisa bekerja sesuai dengan apa yang difirmankan Allah melalui kitab suci. Ya, saya pikir itu dulu.